Inilah momentum yang dikenang dan diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sementara itu, klan Ba'alawi merasa terancam atas ikrar persatuan ini, sehingga mereka dengan terburu-buru membentuk Rabitoh Alawiyah sebagai suatu langkah kontra intelijen. Tak lama setelah mendirikan Rabitoh Alawiyah, para Ba'alawi pun segera menyusun kembali silsilah atau pohon keluarga mereka dengan maksud untuk membuktikan bahwa nasab mereka adalah benar tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak cukup hanya sampai di situ. Dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh kolonial Belanda, mereka juga mengumpulkan dokumen-dokumen historis dan kitab-kitab kuno yang berasal dari negeri leluhur mereka, Hadramaut, Yaman. Selanjutnya, mereka pun tak lupa mulai menulis buku-buku tentang sejarah dan perjuangan leluhur mereka. Kerja politik mereka ini terjalin dengan sempurna. Setelah buku-buku dan artikel untuk membela nasab dan membangun glorifikasi klan mereka tersaji dan diedarkan secara massal, terutama di kalangan pesantren, mereka juga mulai membangun koalisi dengan ulama atau tokoh masyarakat lain yang memiliki pengaruh. Mereka juga mengirimkan perwakilan kepada kolonial Belanda untuk meminta bantuan membangun jaringan dengan kalangan umat muslim secara luas. Lahirlah para kapiten Arab. Sejumlah tokoh Ba'alawi juga berinisiatif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang sejatinya merupakan kepanjangan tangan kolonial untuk menyebarkan doktrin-doktrin mereka. Kerja mereka memang kerja jenius ala klan Yahudi. Namun demikian, tak ada kejahatan yang sempurna. Dari sekian banyak kitab-kitab kuno terkait dengan nasab dan sejarah yang mereka datangkan pada masa kolonial itu dari Hadramaut, ternyata mereka terkecoh dengan nihilnya Ubaidillah dalam berbagai dokumen historis. Bahkan tak hanya itu, bangunan silsilah atau pohon keluarga mereka juga telah disusun dengan sembrono dan serampangan, sehingga banyak tokoh selain Ubaidillah yang eksistensinya juga sangat mencurigakan dan dipersoalkan. Merasa diri sebagai klan paling unggul dengan klan nasab tersambung kepada Rasulullah, klan Ba'alawi merasa telah aman di atas Menara Gading. Di awal kehadiran Kiai Imaduddin dengan tesisnya, Rizik Syihab dengan angkuh mencemoohnya sebagai tesis belajar di kandang kebo. Sedangkan Taufik Assegaf, sang ketua Rabitoh Alawiyah, meremehkan tesis Kiai Imad dengan menyamakannya hanya seumpama suara jangkrik yang terdengar kencang oleh karena diberi mic dan speaker. Yang pada akhirnya terjadi di penghujung nasabnya yang telah rungkat, tak hanya Rizik dan Taufik yang dilanda nestapa, tetapi semua klan Ba'alawi kini tak dapat tidur dengan nyenyak. Nasab palsu mereka menjadi bulan-bulanan, dan segala tingkah pola mereka menjadi materi roasting warganet. Apakah Ba'alawi akan melempar handuk sebagai tanda menyerah kalah? Jangan pernah kita mengharapkan demikian. Mereka tidak akan pernah sudi mengalah, apalagi sampai membuat suatu pernyataan yang mengakui bahwa nasabnya palsu, sebab mereka sudah taklid buta dengan nasabnya. Tinggal kita, warga pribumi, yang harus sama-sama saling mengingatkan dan membentengi diri dari ancaman bahaya laten klan Ba'alawi. Dokumen dari halaman buku tua ini menulis demikian. Suatu umat atau golongan yang sudah berkepercayaan dan berkeyakinan bahwa kaum Ba'alawi adalah suatu golongan yang lebih mulia, yang harus dihormati lebih dari lain-lain golongan di atas bumi ini karena turunannya saja, maka umat atau golongan itu tidak akan mendapat kemajuan dunia dan akhirat. Taklid dan husnuzon pada klan Ba'alawi sama saja dengan membelenggu kebebasan berpikir, sebab tidak mempertimbangkan pendapat lain. Ini potensial akan menjadi sebab kesesatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berfatwa bahwa kita harus menekankan pentingnya mencari kebenaran dan tidak terlalu bergantung pada silsilah. Sementara Imam Al-Ghazali mengingatkan akan bahaya taklid buta dan pentingnya mencari kebenaran melalui penelitian dan pemahaman. Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun
merawat dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran, dan kritik membangun di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.